Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Saindra Putri dari kelas 4 PGSDA. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Secara umum, media pembelajaran ialah dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih optimal, efektif, dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum, yang pada akhirnya teraplikasikan di dalam tindakan. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber ataupun guru menuju penerima ataupun siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengelola informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa jenis media pengajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran. Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, atau bagan atau diagram, poster, dan lain-lain. Media grafis sering disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua media tiga dimensi yaitu ada dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susun, dan model kerja. Ketiga, media proyeksi seperti slide film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. Selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Ada banyak jenisnya, namun jenis media pembelajaran yang umum dapat digunakan diantaranya adalah media audiovisual, media serbaneka, peta dan globe, dan gambar fotografi. Media sangat berperan dalam komunikasi dan pendidikan. Dalam komunikasi, media dapat berperan sebagai sumber informasi itu sendiri, dan penerima informasi. Pengajaran dengan menggunakan televisi dapat dikatakan bahwa media televisi merupakan sumber informasi. Sedangkan pada penyuluhan, media merupakan informasi, dan radio penerima dapat disebut sebagai penerima informasi. Di dalam pendidikan, media berfungsi sebagai sarana fisik penyampaian materi dan pembawa pesan. Selanjutnya ada konsep dasar multimedia pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan kata lain, media pembelajaran secara etimologis dapat berarti pengantar atau pengantar pesan pembelajaran. Sebagai tambahan, kamu dapat melihat pengertian media menurut para ahli untuk memahami lebih detail tentang media. Secara sederhana dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. Di dalam multimedia terdapat penggabungan antara media audio, visual, slide, bergambar, dan bersuara, animasi, dan lain-lain. Melihat dari ciri-ciri tersebut, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran. Kemampuan multimedia ini adalah suatu kemampuan menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, dan video dalam satu kesatuan yang mampu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang disajikan akan semakin menarik dan dapat menimbulkan feedback yang positif dari peserta didik, karena mereka akan semakin termotivasi dalam belajar, sehingga
Materi yang diajarkan dapat dengan mudah dicerna. Penggunaan komputer multimedia dalam proses pembelajaran mempunyai tujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan pembelajaran itu sendiri. Jenis peralatan yang dipakai dalam multimedia diantaranya komputer, video kamera, multivision atau sejenisnya. Sebenarnya CD player merupakan peralatan tambahan atau eksternal peripheral komputer, namun sekarang sudah menjadi bagian unit komputer tertentu. Pada proses belajar mengajar, seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman peserta didik sehari-hari, sehingga materi tersebut menjadi sulit bagi guru untuk menjelaskan secara otomatis dan secara otomatis juga akan sulit untuk dipahami oleh siswa. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Gambar 2 dimensi atau model 3 dimensi adalah visualisasi yang sering dilakukan dalam hal kegiatan proses belajar mengajar. Pada era informatika, visualisasi berkembang dalam bentuk gambar bergerak ataupun animasi yang dapat ditambahkan suara atau audio. Sajian audiovisual atau lebih dikenal dengan sebutan multimedia menjadikan visualisasi lebih menarik. Dalam hal ini, komputer dengan dukungan multimedia dapat menyajikan sebuah tampilan berupa teks yang tidak monoton dan lebih menarik dan lebih interaktif. Tampilan tersebut akan membuat pengguna lebih leluasa memilih, menyaring dan memahami pengetahuan yang ingin diketahuinya. Hasilnya, komputer dapat mengatasi siswa yang lamban menerima pembelajaran karena komputer tidak pernah bosan, sangat sabar dan menjalankan instruksi sebagaimana perintah user atau pengguna. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan multimedia. Pertama adalah kelebihan dari multimedia. Kelebihan multimedia yang pertama adalah multimedia ini bersifat interaktif dan fleksibel. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada siswa dan kemudahan mengontrol. Selanjutnya ada kelemahan multimedia. Kelemahan multimedia yaitu hanya dapat berfungsi sesuai yang telah diprogramkan. Memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal, memerlukan peralatan minimal prosesor, memori, kartu grafis, dan monitor. Membutuhkan keahlian, mengembangkannya memerlukan tim profesional, dan yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perencanaan dan produksinya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip multimedia, yaitu prinsip multimedia, kedua prinsip kesinambungan spasial, prinsip kesinambungan waktu, prinsip koherasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada elemen-elemen multimedia. Teks merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi. Penggunaan teks misalnya digunakan pada judul menu, dan tombol. Teks dibagi menjadi dua tipe, yaitu serif dan sans serif. Serif memiliki dekorasi kecil 18 pada akhir setiap huruf. Serif biasanya digunakan untuk dokumen, sedangkan sans serif sering digunakan pada tampilan komputer. Yang pertama ada gambar. Gambar merupakan komponen multimedia yang dapat menyampaikan informasi yang lebih menarik. Selanjutnya ada suara atau audio, yang merupakan komponen yang paling mengena oleh panca indera manusia. Selanjutnya ada animasi. Animasi merupakan komponen multimedia yang dapat membuat suatu gambar atau tulisan terlihat lebih hidup dengan menampilkan potongan-potongan gambar yang berganti-ganti secara cepat. Selanjutnya ada video. Video merupakan komponen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar dan bergerak dengan sangat cepat secara beruntun. Selanjutnya ada komponen yang terakhir ini adalah merupakan komponen interaktif link. Komponen ini berguna untuk menyempurnakan multimedia. Mengapa? Karena dilihat dari penjelasan. Karena sebagian multimedia ialah interaktif, maksudnya tuh
user yang menekankan objek atau mouse pada screen, misalnya teks atau button yang menyebabkan program melakukan suatu perintah yang ditekankan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengembangan media. Yang pertama ada teks. Pada umumnya teks digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Dan di sini ada beberapa kelebihan dari teks di dalam penggunaan pada multimedia pembelajaran, yaitu hanya membutuhkan media penyimpanan yang berukuran kecil untuk menyampaikan informasi yang padat. Untuk materi yang rumit dan kompleks seperti rumus-rumus matematika atau penjelasan suatu proses yang panjang. Untuk menampilkan teks pada layar komputer relatif lebih sederhana dibandingkan untuk menyampaikan elemen media lainnya. Kelemahan teks itu di dalam penggunaannya pada multimedia pembelajaran, yaitu kurang tepat untuk digunakan sebagai media memberikan motivasi serta materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer. Kedua, ada grafik. Grafik adalah elemen yang paling penting dan menarik perhatian atau persepsi orang lain untuk melihat suatu hasil kerja yang dijalankan. Yang ketiga ada video. Secara etimologi, video ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata vidi atau visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Kelebihan dari video di dalam multimedia adalah menjelaskan keadaan real dari suatu proses, fenomena, ataupun kejadian. Sebagian besar terintegrasi dengan media lain seperti teks atau gambar. Video dapat memperkaya penyajian atau penjelasan. Pengguna dapat melakukan pengulangan pada bagian-bagian tertentu untuk melihat gambar yang lebih fokus. Selanjutnya sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor. Kombinasi video atau audio lebih efektif dan lebih cepat menyampaikan pesan dibandingkan media teks. Menunjukkan dengan jelas suatu langkah atau prosedural. Selanjutnya ada audio. Audio adalah suara atau suara dalam bentuk seperti suara musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar. Suara merupakan media yang ampuh untuk menyajikan informasi karena pemakainya dapat mendengar suara satu kata dengan tepat. Selanjutnya ada animasi. Bagian penting lain dari multimedia adalah animasi. Animasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang berarti jiwa, hidup, semangat. Animasi bisa diartikan sebagai gambar yang membuat objek yang seolah-olah hidup disebabkan oleh kumpulan gambar berubah, beraturan, dan bergantian ditampilkannya. Sekian dari saya Hidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.